Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Teddy Rawan. Assalamualaikum. Terima kasih. Jadi kami berdua, saya Ferry Rawan dan ada Bibi juga. Kami dari tim Let's Go Traveling dan Kuliner Metro TV ingin bertemu dan berbincang-bincang sama Pangeran juga mengenai Kesultanan Kesepuhan. Terima kasih, selamat datang di Keraton Kesepuhan Cirebon. Siap, tunggu. Saya duduk situ ya. Terima kasih. Selamat datang di ya. Saya Ferry Rawan dari Kediri, kita dari tim Let's Go Traveling and Kuliner. Waduh, terima kasih banyak sudah silaturahmi ke Halo. Keraton Kesepuhan Cirebon. Mana yang duduk siap sini. Di sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pangeran, suatu kehormatan bagi kami berdua dari tim Let's Go Traveling and Kuliner bisa diterima di Kesultanan Cirebon, bisa berbincang-bincang sama Pangeran juga. Terus terang aja ya, kita sama pemirsa di rumah juga pasti pengen tahu nih sejarah. Iya, yang hanya dikeluarkan itu satu tahun sekali setiap 1 Syawal untuk dimandikan. Betul sekali. Betul nggak Pangeran? Aduh, hebat ini. Mimi sudah tahu semua ternyata. Kayaknya udah belajar dulu. Tadi belajarnya berarti di mobil kan? Itu bukan. Nanti mungkin juga pemirsa-pemirsa yang ada di untuk pemirsa setia Go Traveling dan Kuliner nanti bisa langsung melihat situasi yang ada di Keraton Kesepuhan, bagaimana Keraton Kesepuhan ini alhamdulillah masih lestari dan tetap terjaga dan tetap terurus. Umurnya berarti sudah 14 abad sampai 15 abad. Nah, bicara lestari, maaf Pangeran, kita juga mau tahu bagaimana cara memeliharanya. Nah, jadi di Keraton Kesepuhan ini dibikinlah unit yang namanya Badan Pengelola Keraton Kesepuhan, di mana itu unit harian yang untuk mentata di dalam keraton ini untuk pemeliharaannya, untuk perawatannya, untuk menyiapkan adat dan tradisi yang ada di Keraton Kesepuhan Cirebon setiap tahunnya. Karena runtutannya banyak, dari mulai bulan Suro, bulan Muharram sampai Maulid Nabi. Maulid Nabi. Betul. Nah, biasanya kita ditutupnya itu di akhir tahun dengan Maulid Nabi. Maulid Nabi. Nah, ada tradisinya di sini namanya Panjang Jimat. Panjang jimat. Panjang jimat itu apa? Nah, panjang jimat itu panjangnya itu kalau jimatnya ini singkatannya siji kang diumat. Jadi ini mengenai sunah-sunah Rasul yang dimana kita memperingati peninggalan-peninggalan sejarah ini untuk dikeluarkan dan kita jaga, kita rawat untuk sebagai rangkaian tradisi-tradisinya. Gitu. Nah, itu biasanya dilakukan di Bangsal Panembahan. Bangsal Panembahan ada di sini juga. Nah, kalau yang kita sekarang duduk ini ruangan dalam arum. Ruangan dalam arum namanya. Berdirinya sudah sekitar umurnya sudah 18 abad. Arsitekturnya semuanya masih asli, hanya saja sudah direvitalisasi seperti cat, temboknya. Sudah kalau ada ubin dan lah ya.
direvitalisasi karena kan termakan usia Iya, ya. betul. Jadi kita tetap harus terjaga, tapi semuanya masih asli semua. Kayak seperti kayunya, ubinnya, semuanya masih asli, masih original. Karena Keraton Kasepuhan ini salah satu keraton tertua di Pulau Jawa, yang dimana Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati itu untuk menyebarkan agama Islam. Dan kalau nggak salah kan Cirebon sama Banten tuh kan Masih itu kan jalur barat. jalur barat ya. Betul sekali. Alhamdulillah saya dari Jakarta Banten pun bisa kan dulu ketemu namanya sama Fathahillah. pangeran dia. Nah, Fathahillah Betul. itu ya ada di Bangsa Penembahan sejarahnya. Jadi gini, Mimi itu kan kemarin mah baca-baca gitu kan di Google, karena jadi sekarang mah kan langsung kita Ya, tuh berbicara betul. tuh langsung. Nah, mohon izin pangeran. Ya. Nah, kan luas tanah ini teh yang Mimi tahu 80 dulu. Mm-mm. Nah, 80 hektar. Nah, sekarang tuh menjadi 25 hektar. Betul. Nah, itu tuh apakah dikasih ke masyarakat atau seperti apa? Nah, 25 hektar ini adalah arsitektur dari Keraton Kasepuhan sendiri. Terdiri dari bangunan-bangunan keraton, alun-alun, dan Masjid Agung Sucipta Rasa. Masjid Agung Sucipta Rasa itu peninggalan dari Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Di situ sudah dibangun Masjid Agung Sucipta Rasa. Jadi ini peninggalan-peninggalan leluhur kita yang harus dijaga. Dan pemirsa-pemirsa juga harus mengetahui Keraton Kasepuhan ini juga untuk sejarah-sejarahnya, bahwa ini peninggalan-peninggalan yang harus kita lestarikan. Iya, betul. Dan kita harus ikuti pelajaran-pelajarannya. Terutama anak-anak zaman sekarang yang mungkin kadang-kadang sejarah seperti ini sudah terlupakan oleh mereka-mereka. Betul. Kebanyakan karena mereka ini sudah terkontaminasi oleh gadget, digital platform. Dunia luar itu sangat berpengaruh, sehingga kadang-kadang tidak semuanya, tapi terkadang banyak generasi-generasi yang sekarang ini sudah melupakan sejarah-sejarah yang sebenarnya kalau kita kulik ini sangat luar biasa ya. Bahkan mungkin kalau kita lihat ya dari luar negeri pun sebenarnya mencari. Jadi begitu banyak, begitu kaya sejarah di Indonesia. Makanya untuk generasi yang sekarang, saya mohon kita ingatkan semuanya jangan pernah melupakan sejarah yang ada di muka bumi Indonesia. Betul nggak Pangeran? Betul sekali Kang Ferry. Setuju. Nah, terus satu lagi jadi pas begitu kita masuk dari luar ke sini tuh, benar-benar sejuk, bersih, semuanya masa tertata sejuk? dengan rapi. Tadi kelihatan. Iya sekarang terlihat. Oh, iya. Karena dekat HA. Bercanda ya Pangeran ya? Iya. Kita suka Gitu. bercanda. Jadi itu Pangeran mohon izin kereta ini ke sejarah ya, benda kuno, karena kan ada kereta Singa Barong. Itu teh kereta kencana Sunan Gunung Jati kan, yang dikeluarkan hanya 1 tahun sekali setiap 1 Syawal untuk dimandikan. Namanya Jamasan. Jamasan. Itu tuh setiap 1 Syawal Ada singkatannya nggak itu? dikeluarkan. Kenapa? Ada singkatan nggak itu Jamasan? Jamasan itu ya untuk perawatan. Kita mencuci dengan air kelapa, terus pakai jeruk nipis dan pakai doa-doanya. Gitu. Jadi untuk merawat biar tidak karatan gitu ya. Betul sekali. Termasuk benda-benda pusaka yang ada di museum. Gitu. Nanti mungkin kita akan meliput juga benda-benda pusaka ini. Iya. Nah kita bicara mengenai benda-benda pusaka nih, Pangeran. Pasti kan ada namanya berdekatan dengan pusaka, pasti ada kaitannya dengan mistis biasanya, ya kan? Apakah banyak kejadian-kejadian mistis yang terjadi di museum atau di Keraton Keraton Kasepuhan Kasepuhan ini gitu? Mungkin untuk segelintir orang pasti ada ya. Pasti ada ya. Pasti ada. Kayak misalnya ada yang mau video kan tiba-tiba videonya tidak ada. Gitu kan. Itu mungkin ada saja. Cuman kan hanya sebagian dari Sebagian, pengunjung mungkin kan. Kalau yang di keraton sendiri mungkin udah pada kenal. Iya. Betul. Ini pasti udah kenal lah gitu ya kayak. Karena kan yang isinya museum itu ternyata itu tuh peninggalan yang dulu Ya, gitu. ini aja kita duduk aja sudah 14 abad, bayangin. Jadi semuanya terawat dengan baik. Alhamdulillah. Ya ini kan berkat dukungan dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Kita selalu berkolaborasi bagaimana menjaga cagar budaya sejarah yang ada di Cirebon khususnya.
kita selalu berkomunikasi maupun dengan pihak swasta. Pihak swasta pun banyak yang membantu kepada keraton untuk memelihara keraton Kasepuhan sendiri dari sektor apapun itu, begitu. Sekarang Farno lagi ada di Kesepuhan Keraton Cirebon. Nah ini saya sekarang lagi bersama Bapak. Farno penasaran banget nih Kak sama keraton ini. Oh, ya. Ini merupakan Sultan Kasepuhan yang bernama Sultan Pangeran Nusantara Biasa tadi yang ada di Indonesia maupun di mancanegara. Tadi saya tuh sempat terlambat karena pas masuk tempat bersejarah bingung ini kemana. Nah bahas tentang tempat bersejarah dan apalagi saya biasa anak muda ya, bahas tentang sejarah dan anak muda. Menurut Pangeran itu sejarah itu penting nggak sih buat anak muda, milenial dan juga generasi Z? Penting sekali untuk generasi Z karena di dalam sejarah itu mengandung pesan-pesan yang sangat luar biasa dari leluhur kita dan kita tetap harus menjaga itu semua.